dikasihi oleh Yesus Kristus. Nah, kita merenungkan kembali dari kepada ayat yang tadi kita terminta atau kita dibuka adalah Matius pasal 6 ayat yang ke-16. Di sini menyatakan begini, hari terpuasa, dan apabila kamu terpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang terpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka tidak menetapkan upahnya. Nah, itu lihat. Tetapi apabila engkau terpuasa, mintalah kepalamu dan cuci mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang terpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi ketika sesuatu hal yang selalu mempersulitkan dalam setiap kehidupan kita, harus kita berpuasa dengan memiliki kasih, memiliki iman. Saudara, saya kasih tahu, berpuasa itu bukan hal main-main. Saudara, berpuasa itu bukan hal main-main. Nah, itu bukan hal main-main. Itu bukan segampang. Tetapi terpuasa adalah orang yang sudah memiliki iman, orang yang sudah memiliki kuasa, orang yang sudah memiliki kasih. Dialah semuanya itu bisa. Supaya engkau sedang berpuasa di dalam kamarmu atau di dalam setiap pagi, siang, malam, maka Bapa yang ada di surga melihat secara tersembunyi. Puji Tuhan. Ayat ini salah satu menarik hati kita. Nah, Matius pasal 5 ayat yang ke-48 di sini menyatakan bahwa karena itu haruslah kamu sempurna. Nah, harus kamu sempurna kalau ketika Anda mau berpuasa. Harus kamu sempurna. Sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Puji Tuhan. Kita tahu Yesus itu sempurna. Kita tahu Allah itu sempurna. Kita tahu Roh Kudus itu sempurna. Ketiga Trinitas Allah itu sempurna. Tidak sia-sia ya saudara-saudara. Puji Tuhan. Jadi Tuhan dipesan kepada kita sebagai umat Kristiani yang di mana saja kita hidup, yang kita hidup di atas permukaan bumi ini. Tuhan dipesankan kepada kita, ketika Anda berpuasa dengan iman, jangan sia-siakan hal-hal yang tidak memungkinkan dalam setiap proses kita. Berarti kita harus berfokus pada tujuan, teman-teman. Kita harus berfokus pada tujuan, teman-teman. Puji Tuhan. Rasa menarik itu. Jadi saudara-saudari yang dikasihi, salah satu ayat konteks di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-19 menyatakan, janganlah padamkan roh itu. Coba saudara, roh itu siapa yang diberikan?
roh itu. Jadi roh itu Tuhan yang diberikan kepada kita supaya kita merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita buka di dalam Mazmur. Buka di dalam Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1. Ayat 1 sampai 6. Saudara, kita sama-sama membaca ya. Kita sama-sama dibacakan. Jadi di sini jalan orang benar dan jalan orang fasik. Jadi di situ ada dua kelompok. Dua kelompok punya jalan. Jadi mari kita berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Itu. Ingat, saya dengan saudara. Orang yang berbahagialah orang yang tidak berjalan nasihat pada orang munafik atau orang fasik. Kalau saudara keliru, orang fasik adalah orang yang tidak mengenal Yesus ya. Orang yang tidak mengenal Yesus terpura-pura memang percaya, memang tahu di gereja, memang selalu beribadah dia, tetapi apa itu roh? Apa itu Tuhan? Tentang itu dia bingung. Maka jangan mengikuti ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah yang ada. Saudara ingat, berarti kita ini berbahagia karena tidak hidup menurut Injil kebenaran firman Allah. Kita itu harus hidup sesuai dengan Injil kebenaran firman Allah. Kita tidak hidup sesuai dengan hidupnya orang munafik atau orang fasik. Ya, mari kita sama-sama. Nasihat orang fasik. Jangan tidak terdiri di jalan orang berdosa, dan jangan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Iya. Jadi mereka itu salah satu kelompok pencemooh. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah sebaik bait Allah, bait suci Allah. Maka kuduskanlah kita melalui Injil kebenaran firman Allah. Ya, terima kasih. Mari kita masuk lagi ke bawah. Tetapi jangan kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan jangan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ingat, orang yang percaya Taurat Tuhan itu mereka merenungkan siang dan malam. Bukan siang saya merenungkan, bukan malam saya merenungkan, bukan pagi saya merenungkan, tidak. Tetapi seseorang yang memiliki iman Kristen, iman Kristus, merenungkan siang, merenungkan firman Allah ini malam, sore. Teman-teman, saya pesan tentang kita percaya Yesus ini, kita tidak dijadwalkan. Kita tidak dipercaya kita tidak menentukan jam ini, jam itu, tidak. Menurut Alkitab tidak ada dibilang bahwa ada jadwalnya, ada kesempatannya, ada diberikan untuk berdoa. Jam ini baru kita, tidak ada sama sekali itu. Itu berarti logika manusia kalau dijadwalkan itu. Logika. Itu logika manusia yang tidak benar ya. Yang tidak benar. Tetapi logika Allah yang kita harus meminta siang, malam, setiap pagi, setiap malam, setiap sore, dan di mana saja kita pergi, memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan. Maka Bapa kita adalah Bapa yang sempurna melihat kita dan segala sesuatu yang kita tidak pernah melihat.
telah disempurnakan melalui firman kebenaran Allah. Oleh karena itu mari kita, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apakah Anda sudah menerima Yesus? Apakah Anda sudah menerima kebenaran? Apakah Anda sudah mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat kita? Kalau kita tidak mengenal, mari datang kepada kebenaran. Apa yang tidak su dan berbeban berat, dibebaskan hanyalah di dalam nama Yesus kami kutuk. Tetapi mari kita, segala kejahatan kita, segala letih lesu kita, melalui berpuasa kita, melepaskan semua hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Siapa suruh kita melakukan hal-hal yang tidak diizinkan? Di sini adalah tempat belajar untuk kita merenungkan Injil kerajaan Allah. Saudara-saudara, salah satu ayat Matius pasal 6 ayat yang ke-33 diajak kepada kita sebagai umat Kristen bahwa begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudari yang seiman di dalam Kristus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Anda dan saya tahu bahwa kebenaran itu ada di mana. Injil itu ada di mana. Cari Tuhan itu seperti apa? Seperti apa? Cara bagaimana kita memakai untuk mewujudkan Injil Kristus sebagai juru selamat kita. Karena Tuhan adalah salah satunya sempurna di antara dunia ini. Tidak ada selain dari Allah untuk menyempurnakan kita segala perbuatan-perbuatan yang kita dilakukan. Ada amin? Puji Tuhan. Jadi di mana saja Anda menyembah Tuhan, di mana saja Anda merenungkan Injil kebenaran, jangan pernah dikatakan bahwa saya sendiri, jadi saya tidak mau berkhotbah atau mau berdoa. Tidak boleh dibicara, itu logika manusia itu. Saudara ingat, saudara-saudara ingat, itu logika manusia. Kalau saudara orang-orang yang biasa menjadwalkan untuk berdoa itu ada jadwal. Untuk mau mendengar firman Tuhan itu menentukan jadwal. Tidak ada jadwal untuk kita percaya Yesus. Kita percaya Yesus itu. Kita penting setiap jam juga kita bisa percaya, kita bisa berdoa. Karena demi jiwa keselamatan kita, keselamatan jiwa kita, nyawa kita. Kita tahu Kisah Para Rasul 4 ayat 12 katakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Di bawah kolon langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat kehidupan yang kekal. Apakah ada di bawah kolon langit nama lain? Mungkin Osen mengenal tentang keselamatan di dalam manusia. Ada. Keselamatan ala manusia adakah tidak? Macam Osen kecelakaan, saya tidak mungkin kasih selamatkan toh. Iya. Dan dia pernah luka-luka, itu saya tidak mungkin kasih sembuhkan cepat. Tetapi dengan Tuhan, Dia mampu menanggung segala kebebanan kita. Ada amin? Karena Tuhan katakan, hai saudara, datanglah kepadaku. Orang-orang yang tidak lesu dan berbeban berat, aku memberikan apa? Kelegaan bagimu. Jadi yang penting keluhan-keluhan kita menampaikan kepada Tuhan. Yang penting apa yang kita keluhan, hari ini saya butuh ini. Ketika kita meminta Allah dengan segenap hati, dengan sepenuh hati,
Allah pasti mendengarnya hari itu. Jadi jangan pernah bosan, jangan pernah merasa capek, tetapi harus kita memuliakan Tuhan itu dengan siang dan malam. Jadi kita merenungkan firman Tuhan yang tadi saya buka di dalam Matius pasal 6 ayat 14. Ayat 15 ya. Ayat 15 tentang puasa. Jadi banyak orang yang puasa. Puasa itu ada banyak cara. Orang yang berpuasa juga harus memiliki iman yang sempurna, iman yang sebenar, bukan iman-iman yang kadang-kadang minta Tuhan sebentar itu, setelah dia berpuasa maka berarti itu bukan berpuasa. Maka Yesus itu 40 hari 40 malam makan atau tidak? Tidak pernah dia makan, tidak perlu makanan. Memang perlu sih, tetapi lebih perlu itu makanan atau keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa kita. Jadi tidak boleh kita main-main tentang berpuasa ini. Tidak boleh. Karena Allah itu sempurna. Yesus itu sempurna. Roh Kudus itu sempurna. Roh Kudus itu sempurna. Ketika kita memiliki iman dan kita selalu meminta kepada Yesus, melalui itulah dia sempurnakan segala hal yang kita lakukan. Ada amin. Puji Tuhan. Sekarang Ose ada perlu macam keluhan lain apapun, Ose minta saja Tuhan, mengeluh sama Tuhan. Daripada kita mengeluh sama orang tua, hari ini kita mengeluh tetapi sebentar dia tidak bisa kasih balas sesuai dengan kita minta. Halo Bapak. Halo Bapak. Bagaimana? Bapak, saya lapar ini. Atau saya mau butuh HP, atau saya butuh laptop, atau saya butuh motor. Bapak kirim uang sekian kah? Dia bisa langsung kirim atau tidak? Itu bahasa mati itu hormat. Itu bahasa mati, kata-kata mati itu. Tetapi kita minta dengan Tuhan. Tutuplah pintu dan kamarmu sendiri harus minta dengan iman. Dia bagaimana? Dia pasti. Halo Tuhan Allah pencipta kami. Saya perlu barang ini. Saya perlu laptop. Jadi tolong hari ini jawab. Dan berkat itu dia turun dari surga atau lewat apa? Lewat manusia, tidak mungkin turun dari atas. Berkat itu tidak mungkin kita lihat begini, kita pantang ke atas dan berkat itu turun dari atas. Cuma tidaklah itu, tidaklah hal yang dikatakan di dalam hari kita. Tidaklah yang harus dikatakan di dalam setiap doa-doa kita. Tetapi doa-doa kita harus naikkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan melalui siapa? Osen. Saya punya berkat berarti melalui Osen. Melalui Nesta. Melalui Otto. Melalui siapa saja. Melalui siapa? Ini berkat. Berkat itu melalui siapa saja. Jadi ketika kita meminta Tuhan, harus memiliki apa? Iman yang sepenuh. Apakah saya sudah milik Kristus? Nah, itu salah satu pertanyaan buat kita. Apakah saya sudah menerima Yesus sebagai juru selamat? Atau belum? Apakah saya sudah terima Injil? Atau belum? Apakah saya sudah terima kasih? Atau belum? Apakah saya sudah terima Allah sebagai juru selamat kita? Allah pencipta saya atau tidak? Itu kembali ke kita. Kembali ke dalam individu. Bukan kita tanya Osen lagi. Osen, saya punya iman itu berapa ya? Tidaklah tuh. Atau Osen tanya saya, Kak Edi, saya punya iman itu sekarang sampai di mana? Saya bisa jelaskan atau tidak? Iya.
Iman itu siapa punya? Tuhan punya. Jadi tidak mungkin kelihatan secara kita begini. Iman itu individu. Iman itu individu. Supaya harus kita meminta Tuhan. Dengan hati yang nurani, hati yang terbuka. Tidak boleh kita terpura-pura meminta kepada Tuhan dan hatinya lain. Setelah kita berdoa keluar itu hatinya tadi kemana? Tidak tahu. Itu bukan doa puasa hormat. Jadi dari intinya ketika kita berpuasa harus diam-diam. Alkitab di sini kalau diam di sini sudah menyatakan ketika Anda berpuasa. Ketika Anda berkuasa itu tidak boleh diam-diam. Tidak boleh. Kalau dalam hati Anda ada hati untuk saya berdoa hari ini atau saya berpuasa hari ini. Tidak boleh kelihatan di depan orang. Masuklah kamar, tutuplah pintu. Meminta. Baca Alkitab. Baca Tuhan. Membaca dengan berkomitmen dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Semua beban berat, semua reti desu kita bawa kepada Tuhan. Kekeliruan kita bawa kepada Tuhan untuk meminta kepada Tuhan. Maka pertolongan Tuhan Yesus tetap tiba di tengah-tengah kita dan Dia memulihkan kita sebagai umat Kristiani. Ada amin? Puji Tuhan Yesus yang baik. Jadi di sini menyatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 33 dan sudah dinyatakan bahwa begini. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang Dia tambah kepada kita? Apa? Sekarang kan kita masih di dalam perjuangan ya. Sekarang kita masih di dalam perjuangan. Jadi ketika perjuangan kita selalu setia di dalam gereja, berdasarkan Tuhan, mengundang Tuhan dalam individu kita, maka Tuhan hadir secara diam-diam. Maka Tuhan memberikan jabatan dunia juga supaya kita bisa mengamankan situasi dalam kekeluargaan, mengamankan antisipasi dalam suku dan bangsa. Ketika kita menjadi orang pemimpin yang terhebat, ketika kita memimpin salah satu bagian besar, kita memiliki punya jiwa netral. Punya jiwa netral. Kalau Osen nanti dapat bagian jabatan besar begitu, baru Osen menjadi tertutup, otak tertutup. Aduh, ini Sulawesi Utara kita sama-sama menderita makan panas, tidak makan beberapa hari, makan nasi kosong begini berjuang sama-sama, baru dia dapat hasil itu. Dia punya otak tertutup. Orang bisa cerita atau tidak? Pasti cerita. Ini fakta. Ini fakta. Ini Sudnata punya ini. Ada banyak orang yang sukses pulang. Ketika mereka di sini otak yang terbuka luar biasa, tetapi pulang ke Papua sudah tertutup. Iya toh? Ketika dia menjabat sebagai salah satu bagian besar, dia punya bagian besar itu menjadi untuk nikmatinya keluarga sendiri. Tidak mau orang lain datang untuk menginap atau untuk menumpang sama mereka. Mereka itu tahu bahwa mereka datang ini, saya ada jabatan begini, baru mereka datang untuk menikmati apa yang saya bawa berkat itu. Tidak ada. Siapa itu? Mereka datang untuk karena dulu apa? Karena mereka datang karena dulu sudah teman. Mereka datang karena dulu sudah sama-sama hidup mandiri.
Sama-sama mengalami dalam perjuangan itu, ada banyak masalah persoalan itu sama-sama hadapi. Maka dia datang secara teman. Tetapi teman pikir bahwa, saya pikir bahwa, saya ada jabatan begini, baru dia datang itu. Pasti tinggal dia cari uang ke apa. Mungkin dia minta, kalau mau pulang itu dia mau minta uang OJK apa. Jangan berpikir hormat. Ketika saya jadi pendeta atau badan daerah atau Tuhan kehendaki mungkin jabatan-jabatan dunia, saya juga harus penting untuk terbuka begitu. Sapu teman-teman datang, sama-sama menderita begini. Ada kopi, taruh. Karena ada 50, kasih uang ojek. Seperti itu hormat. Bukan kita hidup di sini, bukan kita menderita di sini, bukan karen-karen. Orang biasa kata-kata pengaruh di sini, biasa pengaruh kata-kata pengaruh yang biasa kita diungkapkan, bukan karen-karen. Itu benar itu, bukan kadang-kadang. Tidak boleh salah satu persahabatan itu jangan pernah lepaskan. Di sini Osen punya teman-teman atau tidak? Tidak. Saya juga punya teman-teman, mempunyai adik-adik. Tapi persahabatan itu jangan pernah diputuskan. Persahabatan adalah salah satu melindungi jiwa kita. Ada amin? Salah satu menjaga jiwa kita. Biar dia perempuan, biar dia laki-laki, persahabatan itu harus kita kasih. Ya, karena teman tuh. Jadi sebagai kesimpulan adalah tetaplah berdoa. Ada amin? Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Haleluya. Dalam doa ada pemberkatan. Dalam doa ada berkat. Dalam doa sumber segalanya adalah hanya di dalam doa. Tidak ada selain dari doa, iya toh? Tidak ada sama sekali selain dari doa itu. Hanya cuma doa saja yang ada. Jadi kita sangat penting memuliakan Tuhan, menaikkan Tuhan pribadi kita dengan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita pada saat kita mengeluh dengan Tuhan. Tuhan pasti mendengar secara tersembunyi. Tuhan yang mau balas itu tidak mungkin orang lain tahu toh. Kalau bantuan-bantuan dari pemerintah, dari bupati, DPR. Oh, DPR dia besok mau bantu untuk dana BRKK. Dana-dana begini baru nanti dia bawa beras dan lain-lain, nanti datang. Jadi kita jaga tunggu di sini, tidak ada bagi Tuhan. Berkat Tuhan itu secara tiba-tiba. Siapa suruh dijadwalkan? Atau kita tidak perlu tahu begitu berkat Tuhan itu. Dia kasih secara diam-diam baru kita nikmati. Bukan besok itu dia datang jadi mari jemputan pakai adat budaya dan lain-lain kita pakai baru jemput dia. Tidak ada itu. Itu manusia. Dia juga butuh Tuhan. Presiden Prabowo yang sekarang sudah naik ini juga dia butuh Tuhan atau tidak? Butuh Tuhan. Negara kepala negara semua butuh Tuhan. Di dunia ini tidak ada kekuatan, tidak ada kasih sayang, tidak ada iman yang memiliki lebih bermutu. Tetapi iman adalah hanya di dalam Yesus Kristus yang kami kenal. Tetaplah berdoa. Ada amin? Segala kunci adalah hanya berdoa. Ketika tidak ada kunci, Osen bisa keluar kan tidak? Tidak bisa. Kalau tidak ada doa, Osen bisa dapat sesuatu? Tidak bisa. Kita biasa katakan ini dia yang kasih, dia hati sendiri yang kasih. Tidak. Ketika kita berdoa, kita sebelah dia bekerja sudah orang itu baru dia dapat kasih. Tidak ada gratis-gratis. Ini Manado di sini tuh. Gratis tidak ada tuh. Kecuali Papua baru buang-buang uang. Berkat, puji Tuhan. Mungkin begitu.
kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, menarik ya. Oh, saya mau tambahkan atau sudah kan? Iya. Puji Tuhan. Terima kasih. Oke. Jadi firman Tuhan ini menjadi salah satu lantaran hidup kita. Firman Tuhan ini menjadi salah satu kekuatan dalam setiap proses kita. Tuhan Yesus memberkati.